Novel coronavirus merupakan jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China, dan virus ini menular ke manusia dengan cepat dan menyebar ke berbagai wilayah China dan juga ke negara-negara yang lain. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengatakan bahwa belum ada kasus penularan virus corona di Indonesia. Akan tetapi, kita tetap harus waspada terhadap penyebaran dan penularannya. Apa dan bagaimana virus corona ini? Kita bahas secara lengkap di UB Talk dari Brawijaya untuk Indonesia. Hai, halo sahabat UB TV, Dinia Sari Dewi menjumpai Anda kembali di UB Talk, sebuah program yang sangat menginspirasi karena kita menyajikan berbagai macam pengetahuan dan wawasan untuk sahabat UB TV di rumah. Bersama saya telah ada dua narasumber dan kita akan membahas tentang tema kesehatan, yaitu waspada pneumonia coronavirus. Ini merupakan virus yang akhir-akhir ini menjadi viral, tidak hanya di media sosial tapi bagi semua orang di seluruh dunia gitu ya. Saya akan menyapa dua narasumber kita hari ini, yaitu Dr. Iin Nurhozin, spesialis paru konsultan. Beliau adalah Kepala Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUB RSSA, dan juga Dr. Reski Tantular, spesialis paru dari Divisi Infeksi SMF Paru RSSA. Halo Dr. Iin, Dr. Reski, apa kabar? Alhamdulillah. Tetap semangat ya dok ya. Oke, saya senang sekali. Terima kasih sudah hadir di sini dan berbagi dengan sahabat UB TV di rumah tentang pneumonia coronavirus. Ini kayaknya, aduh serem ya dok kalau dengar berbagai macam berita-beritanya di media massa, di media sosial itu ramai sekali. Dan semua orang kayak mau keluar rumah jadi sekarang tuh takut gitu loh. Mau apa-apa jadi takut, kena demam dikit sudah parno sendiri gitu. Tapi kan kita perlu tahu lebih banyak. Nah, sebelum kita membahas tentang coronavirus ini, biar kita tidak tegang nih, saya juga agak-agak akhirnya agak-agak meriang-meriang gitu, udah takut sendiri dok ya. Biar tidak tegang, gimana kalau kita selfie dulu ya dok ya? Oke ya dok. Biar lebih santai. Baik dokter, yuk kita selfie dulu. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi ya dok ya. 1, 2, 3. Makasih dokter. Wah, ini pemanasan dok ya. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang coronavirus. Baik dok, saya itu sebenarnya banyak sekali sudah membaca di beberapa media itu dan melihat kondisi yang terjadi di Wuhan, Cina sekarang. Di sana seperti kayak kota mati gitu ya karena terisolasi. Ini jadi heran sendiri kenapa begitu cepat penyebarannya dan apa sih sebenarnya coronavirus ini? Dokter Iin atau Dokter Reski duluan yang menjabarkan? Oh Dokter Reski, monggo dokter. Ya, jadi kalau kita membahas tentang coronavirus mungkin kita bahas sejarahnya dulu ya. Baik. Nah, sebenarnya coronavirus itu sudah ada sejak 8.000 sebelum Masehi bahkan. Sudah lama sekali berarti ya dok? Dan itu kan jenis virus ya. Dia termasuk dalam famili Coronaviridae ya. Jadi virus-virus yang berbentuk seperti mahkota. Ya. Itu dinamakan coronavirus. Jadi sebenarnya banyak sekali coronavirus itu, tetapi yang menyebabkan penyakit pada manusia sampai saat ini baru ada 7 ya. 7 termasuk yang sekarang ini. Artinya tuh sebenarnya virus ini awalnya tidak menyerang manusia ya dok? Ya, kalau yang sekarang ini kan natural host-nya atau induk yang alaminya yang di dalam di makhluk hidup itu dia ada di kelelawar ya, tetapi di kelelawar sendiri tidak menimbulkan penyakit. Dan yang menimbulkan penyakit hanya 7 itu, tetapi yang 4 tidak bersifat letal atau tidak mematikan di manusia ya. Kebanyakan yang 4 ini hanya seperti flu biasa atau bahkan gangguan pencernaan. Tetapi yang bersifat letal kurang lebih tahun 2002 itu kita kenal ada wabah SARS ya. Itu salah satu jenisnya sama ya? Salah satu jenis coronavirus yang bersifat letal. 2002 sampai 2003 waktu itu ya puncaknya. Kemudian 2012 muncul di Timur Tengah namanya MERS. MERS, iya. Nah, itu bersifat letal juga. Dan yang sekarang tahun 2019 akhir ya, tepatnya tanggal 31 Desember waktu itu ya,
muncul namanya pertama kita nggak tahu waktu itu di Cina ya, nggak tahu kenapa kok pasien ini sakit ya. Kemudian setelah diidentifikasi jenis virusnya ternyata virus yang baru, dinamakan 2019 nCoV atau novel coronavirus itu. Berarti ini apakah ini merupakan mutasi dari virus-virus sebelumnya atau bagaimana? Iya, jadi coronavirus sendiri itu bermutasi atau berevolusi ya. Kalau manusia kan evolusinya ribuan tahun, kalau virus karena dia bersifat satu sel ya, jadi dia mutasinya cepat sekali. Ya, mungkin saya tambahkan. Iya boleh dokter, dokter Iin. Jadi ada satu hal yang menarik ya, bahwa virus itu mempunyai kecepatan untuk berubah. Namanya antigenik variasi. Sehingga kalau kita tadinya mengenal SARS dan SARS-CoV virus dan MERS-CoV virus, itu ternyata virus yang baru ini ya, 2019 nCoV ini itu sequencingnya itu mirip di antara SARS dan MERS-CoV. Jadi dia gejalanya nanti kalau berhubungan dengan gejalanya dia lebih mirip ke SARS sebenarnya, penyebarannya sangat cepat, angka kematiannya sih untungnya tidak terlalu tinggi, yang seperti ini tidak terlalu tinggi dok, tidak setinggi MERS. Jadi dia mirip ke sini, mirip juga ke sini, tetapi tidak sama. Jadi seolah-olah menjadi suatu individu yang baru oleh karena kemampuan dari virus untuk kemampuan variasi genetiknya tadi itu. Artinya ini juga yang menanggapi terkait angka pertumbuhan dan penyebarannya yang begitu cepat di Tiongkok itu ya dok ya? Ya, jadi infeksi virus dalam hari ini contohnya seperti tadi yang saya sampaikan SARS. SARS itu mempunyai spreading rate yang sangat cepat, menyebarnya sangat cepat. Tetapi death rate-nya atau kematian, rata-rata kematiannya tidak tinggi. Sementara jenis dengan variasi yang lain ya, corona variasi yang lain, jenis yang MERS-CoV ini spreadingnya tidak secepat SARS, tetapi angka kematiannya lebih tinggi. Mirip-mirip kalau kita masih ingat tentang avian influenza dengan swine influenza. Iya itu jadi ada dua yang mirip tapi berbeda sebenarnya. Tetapi familinya beda. Kalau ini kan corona, kalau itu Orthomyxoviridae. Menarik sekali. Saya mau membahas lebih lanjut lagi terkait dengan asal usulnya virus corona ini dari mana gitu ya dok, dan bagaimana nanti penyebarannya. Nanti di segmen berikutnya kita sambung lagi. Kita jeda dulu dokter. Sahabat UB TV jangan kemana-mana, tetap di UB Talk dari Brawijaya untuk Indonesia. UB TV, terima kasih Anda masih menyaksikan UB Talk. Kita masih membahas tentang waspada pneumonia coronavirus bersama saya Dr. Iin dan Dr. Reski, spesialis paru kita. Kita akan melanjutkan lagi perbincangan kita sebelumnya. Tadi kita sudah membahas tentang asal mula dan sejarahnya dari virus corona ini. Tadi Dr. Reski juga sudah menyebutkan ini sebenarnya sudah lama sekali gitu. Nah, tapi untuk khusus untuk yang jenis ini itu kan memang pertama kali ditemukan di Wuhan gitu ya. Dan awalnya dari hewan, disinyalir dari kelelawar begitu. Apakah itu benar demikian Dr. Reski? Ya, jadi seperti yang saya sebutkan tadi, jadi virus corona itu memang dia natural host-nya atau induk alaminya itu memang berada di tubuh kelelawar. Ya, jadi di kelelawar sendiri ada coronavirus yang tidak menyebabkan penyakit pada kelelawar itu. Nah, biasanya yang sebelum-sebelumnya seperti SARS itu ada intermediate host atau induk perantara ya, inang perantara ya. Dalam kasus SARS itu luwak, binatang luwak yang membawa perantara dari kelelawar kemudian menyebabkan penyakit ke manusia. Nah, untuk yang 2019 nCoV ini terus terang masih dalam penelitian, masih belum jelas apa yang menyebabkan atau apa yang memperantarai. Apakah memang benar bisa dari langsung kelelawar menyebabkan ke manusia, itu masih belum jelas, masih diteliti. Kalau boleh saya tambahkan ya, pada prinsipnya untuk semua penyakit menular sebenarnya itu ada siklus rantai penularan penyakit. Nah, dalam hal ini yang terkait dengan coronavirus itu ada yang disebut transmisi. Dalam transmisinya itu ada namanya vektor. Ya. Jadi kalau dalam rantai penularan itu kita mengenal vehikulum dan vektor. Vehikulum itu bahan yang menyampaikan
sehingga seseorang terkena sakit ya, Iya. jadi sakit. Kalau vektor dia yang memperantarai gitu, sehingga dia menjadi sakit. Dalam hal ini tadi telah disampaikan pada kelelawar, pada luwak dia tidak menyebabkan kenapa-kenapa. Sama seperti kalau kita mengandaikan, loh kok jadi demam berdarah pada manusia, padahal pada nyamuknya tidak. enggak, padahal dia ada di situ. Berarti dia hanya perantara gitu, Dok? Iya, ada vektor, dia Vektornya, vektor, ada natural host, kemudian ada intermediate-nya, kemudian Intermediate. ya. Oke. Jadi pemicu penyebarannya sendiri itu udah bisa dipastikan bahwa ya kelelawar ini gitu. Atau bagaimana? Jadi tadinya memang ini kan penularannya dari binatang ke binatang, tapi kemudian ditemukan dari binatang ke manusia, dan yang terakhir WHO telah mengatakan bahwa dari manusia ke manusia. Sebenarnya coronavirus ini yang penyakit apa sih yang bisa ditimbulkan, Dok? Akhirnya gitu. Akhirnya bagaimana orang akhirnya wah terjangkit Gejalanya maksudnya? gejalanya ya, Oh, gejalanya. Jadi gejalanya ini sangat bervariasi ya. Jadi dari yang sangat ringan sampai yang sangat berat bahkan kematian. Dari gejala-gejala infeksi saluran pernafasan yang tanpa komplikasi sampai orangnya sesak, bahkan membutuhkan alat nafas bantuan atau mesin ventilator karena paru-parunya tidak mampu untuk menjalankan fungsinya untuk proses pernafasan. Jadi kalau kita bisa membagi, itu ada mulai dari yang tanpa komplikasi tadi mungkin orangnya cuma seperti flu biasa, sakit, pilek, seperti batuk-batuk, nyeri tenggorokan, kok seperti ngilu semua gitu ya, sampai lebih parah dari itu sesak, kemudian pasien jadi sianosis atau kekurangan oksigen, batuknya sangat berat, bahkan sampai kegagalan fungsi dari paru, kegagalan fungsi jantung bahkan, atau kegagalan fungsi organ-organ penting yang lainnya. Seberapa bahaya ini, Dok Reski, terkait dengan ini tingkat kewaspadaan kita terkait ini, karena sudah awalnya biasa-biasa aja gitu, tapi saya lihat beberapa video nih yang di media sosial tuh kan tiba-tiba orang pingsan, tiba-tiba dia sudah susah bernafas, tuh kok kayaknya nggak ada aba-aba tiba-tiba seperti itu gitu loh. Seperti apa, Dok? Ya mungkin yang patut kita waspadai ya sebenarnya ya yang tersebar di video-video itu belum tentu benar ya, bahwa itu memang dari coronavirus atau memang penyakit yang lain, kita kan masih belum tahu ya. Nah, tentu penyakit itu ya khususnya ini ya 2019 COVID itu tentu ada perjalanannya ya, tidak serta-merta orang ketularan terus kemudian langsung pingsan gitu. Nggak benar kalau seperti itu ya. Jadi kalau kewaspadaan itu perlu ya, tetap perlu, karena ini bagaimanapun juga virus yang bersifat letal ya, dapat mematikan. Ya, tetapi jangan terlalu panik dengan berita-berita yang tidak benar gitu ya. Berarti itu belum tentu karena virus ini gitu ya, Dok ya? Iya, yang tersebar di video itu kan belum tentu benar. Baik. Boleh saya menambahkan? Iya, boleh, Dok. Jadi untuk kewaspadaan ini memang kita harus memperhatikan untuk populasi dengan resiko tinggi. Iya. Jadi siapa itu wanita hamil, anak-anak, terutama anak-anak dengan malnutrisi, kemudian orang-orang tua atau orang-orang orang tua geriatri ya, di mana status imunitasnya semakin turun walaupun dia mungkin tidak mempunyai penyakit kronis. Apalagi kalau usia tua dengan penyakit kronis yang lain, misalnya penyakit ginjal, kencing manis, itu adalah populasi yang lebih rentan. Sehingga bagaimana manifestasi klinis pada pasien yang terinfeksi ini juga tergantung kepada individu siapa yang terkena. Artinya kondisi kesehatan masing-masing individu menentukan. Yang pertama dari individunya, tetapi secara umum jumlah virus yang memapar seseorang. Ya, artinya kalau jumlahnya banyak sekali, walaupun kita sehat-sehat saja, itu juga akan jadi sakit. Gitu. Oh gitu ya, Dok ya. Nah ini yang menarik adalah gini. Penularannya harus dari mana? Saya bisa tertular virus ini kalau saya bagaimana gitu. Nah ini perlu penjelasan lebih lanjut, tapi nanti disimpan dulu di segmen berikutnya ya, Dokter Rizky dan Dokter Iin. Sahabat TV jangan kemana-mana, kita masih akan membahas lagi tentang waspada coronavirus yang jenis baru ini 2019 nCoV ya, Dok ya, bersama Dokter Rizky dan Dokter Iin. Tetap di UB Talk dari Brawijaya untuk Indonesia.
Yubitalk kali ini masih membahas tentang waspada pneumonia coronavirus. Bersama saya masih dengan Dr. Iin dan Dr. Reski. Dokter, penyambung diskusi kita di sebelumnya, di segmen sebelumnya kita membahas tentang siapa saja yang rentan terkena virus corona. Tadi sudah dijelaskan sama Dr. Iin. Nah, bagaimana indikasi kita tertular itu seperti apa? Gejala-gejalanya seperti apa? Dr. Reski barangkali bisa menjelaskan. Ya, karena virus ini adalah virus yang menyerang saluran napas ya. Jadi dia penularannya juga melalui percikan batuk atau bersin, melalui droplet ya istilahnya. Tapi tentu dari orang-orang yang memang membawa penyakit itu. Ya, jadi secara khusus ya, ini kita bicara tentang 2019 nCoV. Ya kalau memang ada orang yang rentan tadi tertular flu dari orang yang bukan 2019 nCoV, ya tentu sakitnya bukan 2019 nCoV, tentu sakit flu yang lain gitu. Ya, jadi harus ada orang yang sakit dan harus ada orang yang rentan tadi, dan penularannya melalui percikan batuk maupun bersin. Artinya itu melalui saluran nafas. Jadi ini benar atau salah, Dok? Ada juga berita bahwa di Wuhan juga dia sudah pakai masker, dia sudah pokoknya sudah memproteksi dirinya sedemikian rupa, matanya terbuka, terus katanya itu bisa melalui mata juga gitu. Berarti itu benar atau salah, Dok? Bisa dikonfirm bahwa itu bisa diindikasikan gitu sebagai cara penularannya selain dari jalan nafas atau bagaimana, Dok? Ya, Dokter ini jadi terus terang bahwa informasi tentang penularan ini tidak sepenuhnya clear ya. Iya. Masih dalam penelitian. Tetapi secara umum bahwa penularannya itu atau transmisinya itu secara droplet, secara airborne. Saya jelaskan sedikit saja karena ini penting. Kalau airborne itu, kalau kita batuk atau bersin itu ada percikan yang kecil sekali, sehingga kalau yang itu bisa langsung masuk ke bagian paru-paru yang paling dalam. Sementara kalau droplet itu masih agak mending, masih bisa nyangsang. Nah, oleh karena itu tadi telah saya sampaikan bahwa kenapa seseorang sakit itu juga tergantung jumlah virusnya seberapa, gitu ya. Jadi oleh karena itu untuk memutus transmisi ini yang paling penting itu adalah cuci tangan. Dengan cuci tangan yang betul, WHO itu telah mensosialisasikan cara cuci tangan yang betul. Nanti itu bisa dilihat di leafletnya ada di mana-mana. Dan yang paling penting dari cuci tangannya itu tidak hanya dengan air ya, tetapi dengan hand wash atau dengan hand sanitizer yang salah satunya alkohol kandungannya itu 75%. Yang dijual-jual itu kan banyak yang 70%. Tetapi kurang ya, Dok ya? 75% yang virus ini akan mati di sana, menjadi inaktif maksudnya. Nah, kemudian yang juga penting bahwa karena dia menularnya melalui batuk, bersin, ya, itu selain cuci tangan itu ada namanya etika batuk dan etika bersin. Kalau kita batuk ya umumnya kan batuk itu gini, kuk gitu ya. Tetapi yang disarankan dalam hal ini adalah dengan tisu menutup bagian hidung dan bagian mulut seperti ini. Kemudian tangan kita juga, kemudian tisunya dibuang, tangan kita tutup semua ya, Dok? Ya, yang ditutup tuh hidungnya dan mulutnya seperti ini, bukan cuma begini, apalagi cuma begini. Karena kita tahu bahwa penularan itu melalui bersin dan itu percikannya jauh lebih kecil gitu sebenarnya. Nah, setelah itu cuci tangan. Nah, yang sering lupa adalah setelah bersin begini kita bisa bayangkan kalau orang ini ternyata menginfeksi kemudian mulai ngucek-ngucek mata atau gosok-gosok hidung atau pegang-pegang mulut tanpa cuci tangan, ini bisa menjadi suatu transmisi kontak namanya. Itu. Kemudian yang berikutnya, kalau seandainya kita kebetulan tidak membawa hand sanitizer misalnya, atau tisu nggak ada, kita dalam etika batuk itu kita juga bisa mengerjakan dengan cara begini. Kalau lengan kita panjang, kita membatukkannya itu di sini, atau membersihkannya di sini, di lipatan siku. Kalau lengan pendek, kita dilipat ketiak seperti ini. Jangan kita di belakang grok, kita nggak tahu di belakang kita ada siapa gitu ya. Jadi itu transmisi yang sampai saat ini memang dikatakan droplet
percik Droplet tadi, percikan tadi. pernik, kemudian airborne dan juga kontak. Dan yang paling menarik pada saat seseorang itu percikannya sangat kecil yang disebut airborne itu, sekali bersin itu jangkauannya bisa sampai 1,5 meter. Oh, serius dok? Dan dia melayang-layang bisa sampai 5 jam. Wah, Jadi kalau misalnya habis batuk gitu ya, sekarang dia sudah nggak batuk, 1 jam kemudian misalnya bergerumbul lagi, itu masih banyak di sekitarnya sebenarnya. oh luar biasa. Ini saya baru tahu ini sahabat UBTV di rumah. Mungkin ini menjadi masukan juga ya buat sahabat UBTV. Ini pendidikan juga ini, kalau bersin jangan langsung dibersinkan begitu aja, tapi ditutup, dan cara menutupnya juga tadi nanti mungkin dokter bisa mempraktekannya lagi ya di belakang ya dok ya. Nah ini yang menarik adalah pertanyaan saya, kalau itu melayang-layang nih, berarti artinya itu bisa nempel di mana-mana ya dok? Bisa nempel di baju ketika orang lewat. Berarti itu baju-baju kita juga terkena virus itu. Mungkin dokter Reski yang bisa menjelaskan ini? Ya, untuk virus ini itu dia memang akan bertahan di tubuh manusia ya. Iya. Kalau di luar dia memang tidak bertahan lama. Kurang lebih 20 menit ya. Misalnya di pakaian atau di nempel di mana gitu, di kerudung kita kalau kita pakai kerudung, di pakaian kita bisa gitu. 20 menit. Kalau memang setelah 20 menit tidak masuk ke dalam tubuh manusia ya dia akan mati. Wah, ini agak melegakan ya, soalnya khawatirnya kalau sudah di situ nempel kemudian ya barangkali ada terhirup atau tiba-tiba dipakai lap lagi itu juga masalah ya dok ya. Itu sekak keringat misalkan, kan orang kadang-kadang tidak sadar sudah di badan kita terus kemudian diseka, bisa menular juga kan? Ya, jadi menarik untuk sifatnya virus ini ya, kalau dia nempel di individu yang hidup, dia hidup. Tapi dia nempel di benda mati, dia mati gitu. Wah, ini menarik ini, dan ini bisa jadi kayak agak kelegaan tersendiri buat kita, bahwa nggak semua kalau misalkan nempel, wah itu berarti semuanya terinfeksi, semuanya terkena virus. Kalau kita tiba-tiba megang gitu, wah itu kita juga bisa jadi penyebar. Nggak begitu ya dok ya ternyata ya? Kalau sumbernya masih ada, sumbernya masih ada, dia bisa masih jadi bersin, cuci tangan, tidak menutup hidung dan mulut saat bersin dan batuk, dia masih memproduksi karena replikasinya sangat cepat. Artinya kita tetap harus waspada dengan dari manapun virus itu berasal gitu ya dok ya. Lebih jauh lagi tentang coronavirus nanti kita bahas di segmen berikutnya. Sahabat UBTV jangan kemana-mana, tetap di UB Talk dari Brawijaya untuk Indonesia. Sahabat UBTV, terima kasih Anda masih menyaksikan UB Talk yang sekarang kita sedang membahas tentang waspada pneumonia coronavirus. Bersama kami tetap ada Dr. Iin dan Dr. Reski. Kita masih menjelaskan banyak hal terkait bagaimana mencegahnya gitu kan, daripada mengobati ya dok ya. Dan kabarnya memang belum masuk ke Indonesia, tapi luar biasa ini penyebarannya. Dari Cina sendiri sudah terinfeksi sekian ribu orang dan sudah menyebar ke negara-negara lain. Tetangga kita aja yang kabarnya juga sudah ada yang masuk terindikasi ada di Thailand mungkin, dan di Malaysia juga itu udah deket banget itu sudah masuk itu. Tapi di Indonesia sendiri kementerian mengatakan belum ada itu yang masuk ke Indonesia gitu. Tapi tetap orang masih khawatir dok terkait dengan virus ini. Kalau saya misalkan saya demam, flu, batuk gitu, itu untuk memastikan saya ini terkena coronavirus atau tidak harus bagaimana dok? Reski bisa menjawab. Kalau kita mau memastikannya ya tentu harus diperiksa ya, kemudian sampelnya dikirim. Tapi yang perlu kita waspadai atau kita jangan sampai terlalu berlebihan ya, setiap kali batuk, pilek, demam langsung diswab. Tentu kita harus melihat ya, jadi di samping gejala klinis ya, tentu ada demam tadi ya, batuk, pilek, nyeri tenggorok, atau pneumonia atau radang paru akut ya, bisa dibuktikan dengan pemeriksaan ronsen, foto toraks ya. Nah tentu kita harus melihat juga adakah faktor resiko dari kita sendiri. Apakah kita habis berpergian dari negeri Cina atau negeri-negeri yang terjangkit lainnya. Saat ini ada 27 negara yang sudah terjangkit ya. Nah jika tidak ada itu ya maka tentu kita tidak usah mikir jauh-jauh ke sana. Gitu. Tidak usah terlalu panik gitu ya dok ya. Atau ada kontak ya dengan memang benar pasien yang positif ya. Saya rasa kalau tidak ada itu semua ya itu kita tidak perlulah sampai mikir ke sana dulu. Jadi apa yang harus dilakukan ya kita obati seperti obat flu yang pada umumnya kita pertahankan daya tahan tubuh gitu-gitu aja dok.
Ya sebaiknya sih kalau terjadi gejala-gejala seperti itu ragu-ragu ya silakan langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan setempat. Dok, jadi bagaimana dok untuk mendiagnosa bahwa ini diagnosanya dari mana bahwa ini terkena coronavirus, dokter ini mungkin bisa menjelaskan. Jadi kita yang umum ya, kita mengenal cold atau common cold. Kita mengenal influenza. Influenza itu ada influenza musiman yang mirip gejalanya seperti itu, tetapi bisa letal atau menyebabkan kematian. Saat ini yang lagi booming itu adalah coronavirus. Nah, pada kondisi di mana infeksi itu ringan, nggak berbeda. Ketiga-tiganya nggak berbeda. Artinya pada saat batuk sebenarnya kayaknya di Indonesia bukan coronavirus. Saya tidak perlu untuk cuci tangan, tidak perlu untuk tidak seperti itu. Jadi ada namanya general precaution atau ya kewaspadaan standar kita ya. Jadi yang pertama, kalau itu memang berhubungan dengan influenza musiman, kita tahu ada sumber penularan, maka kita harus berhati-hati, meningkatkan stamina, istirahat yang cukup, minum air yang cukup, kemudian kalau perlu makan yang cukup dengan kandungan makanan yang bergizi tentunya, secara personal. Kemudian memutus transmisi. Kalau misalnya kita yang sakit, kita berharap orang di sekitar kita tidak sakit, yaitu dengan etika batuk dan bersin. Kemudian kita cuci tangan. Kemudian kalau kita lagi sakit, kita jangan berada di kerumunan orang karena itu akan sangat mudah untuk menyebar ya. Jadi khusus untuk influenza ini ada vaksinnya. Sekalian saya mau mempromosikan Dok. Kalau di luar negeri, di mana negara-negara yang sudah cukup mampu ya, itu menjadi suatu rutinitas sebenarnya. Vaksin influenza itu dilakukan setahun sekali. Kalau kita mungkin pada saat kita mau umroh atau mau haji aja gitu ya. Padahal untuk populasi tertentu, misalnya wanita hamil, orang dengan perlu infeksi kronis, sakit ginjal yang kronis, usia tua, apalagi dengan malnutrisi, itu adalah populasi yang disarankan. Karena influenza itu berbeda sebenarnya dengan common cold. Influenza juga bisa menyebabkan pasien harus masuk rumah sakit, opname, bahkan ada yang meninggal karena influenza. Terutama untuk orang-orang ini misalnya sebelumnya dia sudah mengidap namanya penyakit paru obstruksi kronis atau penyakit asma misalnya. Itu kalau kena influenza jadi kambuh, bisa berat, bahkan bisa meninggal gitu. Gitu ya, Dok? Iya, tetapi obat antivirusnya sampai saat ini kan tidak disarankan. Setidaknya kalau untuk influenza musiman kita bisa mencegah dengan melakukan vaksinasi yang ini berbeda dengan pada infeksi coronavirus ini. Tidak hanya obatnya yang tidak ada, tetapi vaksinnya pun belum ada. Wah, jadi kalau misalkan saya terindikasi tertular coronavirus gitu, misalnya dok, naudzubillah, jangan. Itu obatnya belum ada dok. Apa yang harus dilakukan kalau kita terinfeksi? Dokter Reski barangkali bisa menjelaskan. Sampai saat ini memang belum ada baik vaksinnya maupun antivirus. Antivirusnya untuk coronavirus 2019 yang COVID ya. Jadi yang kalau kita sampai harus dirawat di rumah sakit ya tentu pengobatannya hanya bersifat suportif. Ya, apa yang jadi keluhan kita itu yang akan terapinya ya seperti itu, suportif dan simptomatik. Menunggu sampai virusnya ini self-limiting. Apa itu dok? Virus ini punya umur sebenarnya. Umur untuk akhirnya dia mati virusnya. Hanya saja bila mengenai tadi itu individu yang beresiko, sangat beresiko, belum virusnya mati, pasien ini sudah jatuh pada kondisi yang berat. Begitu yang terjadi saat ini ya dok ya, sampai banyak yang meninggal tuh karena itu, berarti karena dia faktor resiko tinggi gitu ya dok. Jadi kalau misalkan saya, naudzubillah tadi ya, tiba-tiba, jadi yang harus dilakukan adalah mengobati gejala-gejala yang ada gitu atau bagaimana dok? Iya, betul. Gejala-gejalanya itu jadi untuk memperkuat daya tahan tubuh kita itu ya dok ya? Jadi tentu diberikan cairan sesuai. Kemudian kalau demam dikasih penurun panas. Kemudian kalau sakit semua diberikan anti nyeri. Kalau untuk itu terapi-terapi ya dok ya? Kalau untuk populasi tertentu bisa ditambahkan antibiotik. Kemudian kalau sampai kondisi komplikasi jantungnya mulai tidak kuat untuk
memompa bisa diberikan obat penguat untuk memperbaiki pompa jantung. Kalau paru-parunya mengalami gagal nafas, dibantu paru-parunya dengan mesin. Waduh, saya kok kalau mendengar terapi-terapi seperti itu agak-agak serem ya gitu ya dok ya. Tapi yang pasti ya sahabat UBTV, mencegah itu tentu lebih baik daripada mengobati ya dok ya. Nanti kita sambung lagi ke segmen berikutnya dok. Kita jeda dulu sahabat UBTV, jangan kemana-mana, tetap di UB Talk dari Brawijaya untuk Indonesia. Sahabat UBTV, Anda masih menyaksikan UB Talk dan kita masih membahas tentang waspada pneumonia coronavirus. Bersama saya masih dengan Dr. Iin dan Dr. Reski. Dokter, ini kan tadi sudah dijelaskan bahwa agar resiko-resiko dari coronavirus ini tidak kita alami gitu ya. Yang pasti kita harus mempertahankan daya tahan tubuh kita gitu ya dok ya. Nah salah satunya nih dok, kalau konsumsi vitamin itu seberapa berpengaruh dok untuk tubuh kita, dan vitamin apa yang baik nih untuk mempertahankan daya tahan tubuh? Dokter Reski mungkin? Ya, perlunya vitamin ya. Sebenarnya kan memang vitamin itu diperlukan oleh tubuh ya, tapi asal kita makan makanan yang cukup, bergizi ya, sebenarnya kebutuhan vitamin kita tuh sudah terpenuhi. Ya, dalam kasus misalnya kita tidak sempat makan yang cukup, ya mungkin di situ kita baru butuh suplemen-suplemen vitamin. Artinya vitamin itu tidak harus ya kita konsumsi. Jadi begini, bagaimana saya memastikan bahwa saya butuh vitamin nih, itu seperti apa dokter? Kalau kepastiannya harus kita ukur. Kita ukur lagi. Tapi asal kita makanannya sudah bergizi, 4 sehat 5 sempurna, saya rasa sudah cukup ya. Ya, kalau memang kita sibuk sekali, misalnya tidak sempat makan pun tidak sampai 3 kali sehari, baru itu bisa kita mungkin lebih dibutuhkan untuk suplemen-suplemen. Iya. Vitamin dan suplemen apa dok yang khusus gitu dok? Barangkali ada yang perlu yang dikuatkan lagi gitu. Iya. Vitamin ini kata yang menjadi sangat booming, seolah-olah dengan vitamin semua selesai. Tapi saya ingin memberikan informasi buat sahabat UBTV bahwa kebutuhan kita dalam makanan kita itu tidak hanya butuh vitamin, kita butuh karbohidrat, kita butuh lemak, kita butuh protein. Bahkan protein ini adalah diantaranya adalah bahan baku untuk membentuk kekebalan tubuh, antibodi. Itu butuh protein, walaupun pada prosesnya membutuhkan vitamin, gitu ya. Kemudian lemak itu juga dibutuhkan pada proses metabolisme. Tuh sahabat UBTV yang lagi diet lemak, jangan makan lemak, itu berarti kita tetap butuh lemak ya dok ya. Kebanyakan nggak boleh, nggak sama sekali juga nggak boleh. Dengerin ya. Jadi protein dibutuhkan, vitamin dibutuhkan, karbohidrat dibutuhkan, lemak juga dibutuhkan. Kalau yang spesifik apa sebenarnya yang diharapkan adalah menu seimbang. Jadi nggak bisa yang satu banyak banget, yang lain enggak, misalnya tidak bisa. Contohnya Indonesia ini kan kayak matahari ya. Kalau kita sering lihat, turis kalau di Indonesia itu caring, kalau orang bilang caring gitu. Berjemur. Hal yang sangat mencengangkan sebenarnya dari penelitian yang ada ini, dari populasi yang diukur di Indonesia, ternyata kok dia defisiensi vitamin D. Padahal kita kayak matahari kan ya. Untuk proses pembuatan vitamin D itu kan membutuhkan sinar matahari. Ternyata kitanya mungkin tidak kurang. Nah, kita nggak caring. Kita turis-turis malah yang kesini dia cari. Artinya untuk vitamin ini kita juga harus memperhatikan tidak hanya vitamin apa ya, tapi kalau itu ada di makanan, bagaimana cara pengolahannya, sumber vitaminnya apa. Misalnya nih ya, wortel banyak vitamin, tapi kalau wortel direbus sampai benar-benar blonyok. Istilahnya matang banget gitu ya dok ya. Iya, itu hilang sudah. Betul. Misalnya yodium, yodium itu kalau misalnya kita cemplungkan, kan biasanya banyaknya di garam ya, walaupun di ikan juga banyak. Di garam kan cemplungkan, kemudian dipanas sampai mendidih, itu juga kandungannya juga pasti akan jauh lebih susut gitu. Jadi artinya untuk makanan ini, yang pertama menu seimbang, yang kedua kita harus
memastikan bahwa cara pengolahannya hingga sampai untuk kita makan itu dengan cara yang benar. Mungkin ini kita bisa bahas. Iya, benar-benar dok. Berartinya makanan itu tidak, vitamin perlu gitu ya. Vitamin memang penting, tapi makanan dengan gizi seimbang itu juga jauh lebih penting gitu ya. Karena tubuh kita tidak hanya butuh vitamin saja, tapi tadi dokter menyebutkan ada karbohidrat, protein, lemak. Saya ulangi lagi nih dok beberapa kali karena ada banyak yang saya mau lemak itu kan selalu jadi kambing hitam buat orang-orang yang kelebihan berat badan. Artinya meskipun kita misalkan lagi diet tetap harus butuh lemak untuk kekuatan tubuh kita gitu ya dok ya. Baik dok, ada lagi nih pertanyaan saya terkait dengan kelelawar nih. Kelelawar nih kan dijadikan sebagai sebuah apa tadi dok istilahnya dok? Natural host untuk penyebaran virus corona ini ya. Nah masalahnya ada juga di Indonesia ini di Indonesia tuh juga ada masyarakat tertentu yang mengkonsumsi kelelawar dan itu kayak semacam ya makanan lokal, budaya lokal kita gitu loh. Gitu, tapi tidak ada gitu. Itu kenapa dok gitu dok? Tapi tidak ada yang terkena itu gitu. Apa benar kelelawar ini salah satu natural host juga gitu? Nah, ataukah karena di sini tidak ada kelelawarnya baik-baik aja, tidak terkena virus itu maka tidak tersebar gitu? Bagaimana dok? Dokter Reski? Ya coronavirus itu hidupnya memang di kelelawar ya sebagai natural hostnya. Nah, tetapi kelelawar yang di Wuhan dengan kelelawar yang di Indonesia misalkan ya, itu kan tentu berbeda. Tentu semua virusnya pun mungkin ya coronavirusnya mungkin ada, tetapi bukan seperti yang 2019 nCoV ini. Kalaupun ada mungkin tidak menyebabkan penyakit sehingga yang di Indonesia terhitung aman gitu. Ya. Tetapi mengenai benar tidaknya ya masih harus dibuktikan. Belum ada juga penelitian yang membuktikan bahwa dari penyebaran kelelawar ke manusia itu dari kontak langsung atau dari yang dimasak atau bagaimana? Karena konsumsi kelelawar itu kan sudah masak biasanya mereka. Nah biasanya kalau makan makanan dimasak itu kan hilang itu virus-virus atau penyakit-penyakit yang ada di dalamnya. Itu gimana dok? Ya, jadi komentarnya dok. Virus corona sendiri itu kan dia dari penelitian ya itu mati pada suhu 57 derajat Celcius ke atas. Nah, jadi kalau memang itu karena dari kelelawar, terus kemudian kelelawar tentu kan sudah dimasak dulu ya, lebih dari 50 derajat bahkan harusnya virusnya mati. Makanya sampai saat ini masih belum apakah benar memang dari kelelawar langsung atau ada intermediate host yang masih belum diketahui sampai sekarang. Berarti ini masih dalam penelitian ya, tapi dok, di Wuhan ya pertama kali itu kan pada pasar ikan yang ternyata di situ juga jualan daging yang lain-lain. Berarti memang penelitiannya harus lebih detail lagi gitu ya dok. Ya, kita termasuk masih ada kelelawar juga di sana, dijual juga unggas, dijual juga daging ular gitu ya. Artinya masih banyak kemungkinan yang lain gitu ya dok. Tetapi sudah dipastikan bahwa natural hostnya ini ada pada kelelawar. Baik dokter, menarik sekali. Kita sambung lagi di segmen berikutnya ya dokter. Dokter Iin dan Dokter Reski, sahabat UB TV jangan kemana-mana, tetap di UB Talk dari Brawijaya untuk Indonesia. Terima kasih Anda masih menyaksikan UB Talk dan kita masih membahas tentang waspada pneumonia coronavirus. Bersama saya masih dengan Dr. Iin dan Dr. Reski. Dokter, tadi sudah disebutkan juga bagaimana cara pencegahannya nih terkait dengan penyebaran dari virus corona. Salah satunya bagaimana cara kita menjaga supaya tidak menyebarkan flu kita, influenza. Kalau kita lagi sakit flu dengan bersinnya, tadi ada caranya ya dok ya. Boleh diulang nggak dok? Sepertinya tadi ada sahabat UB TV di rumah yang baru bergabung dan belum sempat melihat cara bersin yang benar itu seperti apa gitu dokter ini. Terima kasih sekalian ini mensosialisasikan ya. Ada dua hal sebenarnya, tidak hanya etika bersin dan batuk, tetapi juga cuci tangan. Saya ingin mengajarkan, mau sama-sama. Boleh dokter, boleh cara dokter. cuci tangan yang direkomendasikan oleh WHO. Tadinya ini kan untuk petugas kesehatan, tetapi ini kita sosialisasikan ke semuanya karena cara cuci tangan ini yang paling meminimalkan adanya bakteri atau virus yang di tangan ini ya dok ya. Jadi yang pertama seperti ini. 1, 2, 3, 4. Maaf, sebelum
sebelumnya diberikan sabun atau hand sanitizer. Atau hand sanitizer ya. Kita ulangi ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian punggung 1, 2, 3, 4. Satunya 1, 2, 3, 4. Sekarang sela-sela. Di sini suka lupa. 2, 3, 4. Gerakan mengunci ini ujung-ujung ini. Nah, ini kan masih mengandung hand sanitizer. Ya. Sampai segini ya, kemudian ini di sela jempol ya. Tuh 2, 3, 4. Kemudian ini masih 2, 3, 4. Kalau ada tersisa 1, 2, 3, 4. Wah, panjang ya, Dok ya. Wah, tapi itu ya udah gini-gini aja biasanya kan, udah di pancuran udah sabun-sabun udah nggak, ini nggak pernah saya, Dok. Ini nggak pernah. Ini juga nggak pernah ini. Nggak pernah. Wah, ini ilmu lagi nih ya buat sahabat TV di rumah. Jadi kalau cuci tangan nih, sela-sela ini jangan lupa gitu. Kata kita kadang udah sabun-sabun udah buru-buru udah pergi gitu aja ya. Tapi sela-selanya kita luput gitu ya, Dok ya. Termasuk yang di kuku, di sela-sela kuku, di ujung-ujung ini lupa. Nah, yang bersin, Dok, yang bersin bagaimana, Dok? Yang bersin tadi, saya ulangi, yang ditutup mulut dan hidungnya. Oke. Ya, kalau ada fasilitas kita cuci tangan dengan sabun, kita langsung tutupkan begini, hasil gitu ya. Terus kita cuci. Ya. Atau kalau ada tisu lebih baik ditutup dulu pakai tisu. Tisunya langsung dibuang, terus cuci tangan. Tetap cuci tangan meskipun pakai tisu. Ya. Kalau seandainya fasilitas itu tidak ada, kalau lengan kita panjang, jangan membatukkan ke sebelah kanan atau ke kiri atau ke belakang, kasihan ketularan. Berbagi penyakit. Iya, jadi seperti ini, batukkan di atau di di siku ya, lipatan siku bagian dalam, atau kalau lengannya pendek di lipatan ketiak bagian dalam. Nah, kalau seandainya dia sakitnya mungkin sudah dari kemarin-kemarin sehingga dia menyiapkan masker ya. Masker yang dipakai untuk orang sakit itu namanya masker bedah. Masker bedah itu bukan masker sobek ya, surgery mask. Jadi masker yang biasa dipakai dokter di kamar operasi. Jadi kan kita lihat warnanya hijau di luar, warnanya putih di dalam. Ini yang disarankan itu seperti itu ya. Bukan masker yang dari katun, bukan masker yang dari spons, bukan masker yang dari kertas. Ya. Dan ini desain ini ternyata ada maksudnya. Kalau yang luar, yang gelap, itu dia istilahnya kalau yang bagian dalam itu dia mengabsorb ya, jadi dia yang putih itu ya, Dok ya, waterproof, yang luar itu waterproof, yang dalam itu dia bisa mengabsorpsi, jadi menyerap, jadi kita batuk menyerap ke situ tetapi dia tidak keluar gitu. Dan kalau misalnya kita melepaskan, kita memegang, kita jangan memegang bagian dalamnya, tetapi kita bagian pinggirnya aja untuk kita buang. Oke, artinya itu juga jangan dipakai berulang kali ya, Dok ya. Itu kan sekali pakai ya, Dok, seringnya. Karena kayak biasanya masker kayak gitu dipakai teman-teman yang lagi bawa motor tuh kan, terus dipakai selesai taruh di kantong, nanti jalan dipakai lagi, tuh nggak boleh ya, Dok? Jadi itu masker disposable. Jadi sekali pakai buang. Cuman makainya nggak harus cuma setengah jam. Kalau misalnya kita ada di suatu lingkungan, kita bisa memakai dengan rentang waktu yang cukup panjang. Harus mengganti bila 1 sobek, 2 kelihatan kotor, ketiga basah. Oh gitu. Jadi nggak dijemur lagi. Dok, kalau ada masker yang N95 itu kayak apa, Dok? Ya, masker N95 itu maksudnya 95 itu 95% dia bisa memproteksi kita dari penularan ya. Dari misalnya untuk TB juga begitu, untuk tuberkulosis. Nah, untuk virus juga begitu. Kenapa? Karena pori-porinya kecil sekali. Kenapa kok nggak 100%? Iya, memang dia tidak memproteksi 100%. Oleh karena itu jangan dilupakan yang namanya cuci tangan, jangan dilupakan yang namanya etika batuk dan bersin, tidak bergerumbul di banyak orang yang kita tidak tahu ada yang sakit atau tidak. Itu. Sehingga untuk mencapai dari 95 ke 100% harapannya demikian. Dokter Reski barangkali bisa menambahkan bagaimana kalau di Indonesia ini teman-teman waspada dengan virus corona ini, Dokter?
Bagaimana supaya teman-teman harus terus waspada itu seperti apa, Dok? Iya, mungkin pesan secara umum ya. Secara umum. Yang nomor satu tentu jangan panik ya, jangan panik yang berlebihan, menganggap semuanya berkaitan dengan corona. Nah, yang kedua tetap waspada karena bagaimanapun juga virus ini kan di Indonesia sendiri memang sampai saat ini laporan masih belum ada. Tetapi di negara-negara tetangga kita itu sudah ada semua ya, Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, bahkan Australia juga sudah ada. Nah, itu kemungkinan masuk ke kita ya sangat besar ya. Ya, walaupun sampai saat ini belum ada, tetap kita harus waspada. Yang ketiga mungkin ya seperti yang Dokter Iin jelaskan tadi ya, kita harus menjaga kebersihan tangan, ya, etika batuk itu yang penting. Dan selanjutnya sementara mungkin dihindari berpergian ke daerah terjangkit. Saat ini ada 27 negara yang mungkin masih akan berkembang lagi, sebaiknya kita hindari dulu. Dan yang terakhir mungkin ya, kalau kita mengalami gejala-gejala saluran pernapasan, batuk, demam, pilek, nyeri tenggorok, ya segera saja kita ke pusat kesehatan terdekat. Ya. Baik, terima kasih Dokter Iin dan Dokter Reski, lengkap sekali pemaparannya tentang coronavirus dari jenis baru tadi ya, Dok ya, 2019 nCoV tadi ya, Dok ya. Sahabat UBTV di rumah tadi juga sudah mendapatkan ilmu nih tentang etika batuk dan bagaimana cara cuci tangan, dan kita tetap harus meningkatkan daya tahan tubuh kita agar tidak hanya coronavirus tapi penyakit-penyakit yang lain juga tidak mampir di tubuh kita ya. Sahabat UBTV, tetap sehat, tetap semangat, kita harus tetap jaga kesehatan tubuh kita. Saya Dinia Sari Dewi bersama seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di UBI Talk episode berikutnya bersama UBTV, aktif dan kreatif.